Selamat sore, perkenalkan nama saya Gefren Elia dengan NIM 4004025465317. Kelas KS 3D. Di sini saya akan membahas tentang pemahaman sistem kontrol modern dan PID tugas pertama, di mana sub-poinnya yang pertama yaitu perkenalan diri, yang kedua judul dan sumber materi, yang ketiga pengertian dasar, yang keempat tujuan sistem kontrol, yang kelima komponen utama sistem kontrol, yang keenam, prinsip dasar dari PID. Yang ketujuh, contoh sederhana. Yang kedelapan, kelebihan dan kekurangan dari kontrol PID itu sendiri. Kemudian kesimpulan dan diakhiri dengan penutup. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke slide-nya. Modern Control System dan PID. Di sini identitas saya sendiri. Saya Gefren Elia dengan NIM 4004022465317, kelas kerjasama 3D. Judul dan sumber materi yang saya pakai yaitu Modern Control Engineering 5th Edition dari Katsuhiko Ogata. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem kontrol. Sistem kontrol adalah suatu sistem yang mengukur output berupa variabel terkontrol yang membandingkannya dengan nilai yang diinginkan secara referensi. Lalu menggunakan sinyal kontrol untuk mengkoreksi perbedaan agar output sesuai yang kita inginkan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa itu feedback. Feedback dalam bahasa Indonesianya yaitu umpan balik adalah suatu operasi dalam sistem kontrol yang berusaha mengurangi perbedaan antara output sistem dengan input acuan, referensi input, dan melakukan koreksi berdasarkan selisih dalam kurung error tersebut. Jadi, feedback menggunakan informasi dari output sistem kemudian dikembalikan ke input. Dibandingkan dengan sinyal acuan, menghasilkan error sinyal. Kemudian error ini dipakai untuk mengatur aksi kontrol. Kemudian pengenalan apa itu PID controller. PID controller adalah pengendali terdiri dari 3 aksi utama. Yang pertama P, proporsional. Yang kedua I, integral. Yang ketiga D, derivatif. Proporsional sendiri yaitu menghasilkan sinyal kontrol yang sebanding dengan error. Dapat membantu mempercepat respon, tapi tidak menghilangkan steady state. Error dari steady state itu sendiri. Kemudian I, integral. Di sini integral menghasilkan sinyal kontrol berdasarkan akumulasi error sepanjang waktu. Menghilangkan error steady state, tapi bisa memperlambat respon. Kemudian derivatif. Menghasilkan sinyal kontrol yang berbanding dengan laju perubahan error. Meningkatkan stabilitas dan mengurangi overshoot. Kita lanjut ke next slide. Kemudian untuk tujuan sistem kontrol itu sendiri. Yang pertama, untuk mengatur perilaku suatu sistem agar sesuai dengan nilai atau kondisi yang kita inginkan. Yang kedua, menjaga stabilitas sistem terhadap gangguan yang ada. Yang ketiga, memperbaiki kinerja sistem, kecepatan respon, akurasi, serta efisiensi. Yang keempat, mengurangi kesalahan keadaan tunak atau steady state error itu sendiri. Kemudian, meningkatkan keandalan dan keamanan operasi sistem. Bisa dibilang di sini tujuan sistem kontrol itu untuk mencegah gangguan yang ada secara sederhananya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa kontrol itu penting? Banyak proses fisik tidak stabil tanpa kontrol, contoh drone, robot, kemudian reaktor nuklir.
Kemudian, membuat sistem lebih adaptif terhadap gangguan dari luar. Misalnya perubahan beban, suhu, kemudian tekanan. Poin ketiga, membantu penggunaan komponen lebih murah, tetapi tetap menghasilkan performa yang lebih baik melalui umpan balik atau feedback. Kemudian poin yang keempat, mendukung otomatisasi industri, produksi massal, efisiensi, efisiensi energi, serta kualitas produk yang konsisten. Pada poin pertama sendiri, kita tahu tanpa sistem kontrol, beberapa alat seperti reaktor nuklir maupun drone maupun robot, dia tidak akan dapat berjalan secara normal. Maka dari itu, sistem PID itu penting, serta sistem kontrol itu penting. Kemudian, pada poin yang kedua, membuat sistem lebih adaptif terhadap gangguan dari luar. Dalam poin ini dapat kita jabarkan, sistem kontrol itu dapat menyesuaikan dengan keadaan eksternal. Kemudian, secara garis besar pada poin ketiga, membantu penggunaan komponen lebih murah, tetapi lebih menghasilkan performa yang lebih baik melalui umpan balik atau feedback. Di sini dapat dijelaskan bahwa sistem kontrol juga bersifat efisiensi atau hemat budget. Jadi kita di sini juga menghitungkan nilai ekonomisnya. Kemudian pada poin yang keempat, dapat mendukung otomatisasi industri. Dapat berupa produksi massal, kemudian kualitas produk yang lebih konsisten. Dapat dijelaskan di sini, dalam dunia industri juga sangat penting kontrol sistem itu sendiri. Karena tanpa kontrol sistem itu sendiri, secara gamblangnya tenaga manusia itu nggak cukup. Jadi kita dibutuhkan yang namanya otomatisasi, ya guys ya. Sehingga industri ini dapat industri ini dapat memproduksi produk-produknya tersebut secara massal. Jadi kualitas produk terjamin, serta kuantitasnya juga terjamin. Oke, next slide. Komponen utama sistem kontrol. Pertama, set point. Set point adalah variabel acuan yang mencerminkan kondisi target yang ingin dicapai oleh sistem. Menurut Ogata, referensi input adalah sinyal masukan yang harus dijaga kesesuaiannya dengan keluaran sistem. Set point ini bagaikan tujuan dari kontrol sistem itu sendiri. Jadi kita perlu mengesetnya ya. Selanjutnya, karakteristik penting dari set point, apa aja tuh? Yang pertama, harus berada dalam domain yang sama dengan sinyal keluaran agar bisa dibandingkan secara langsung. Kemudian, dapat berupa nilai konstan, misalnya suhu 25 derajat atau bervariasi terhadap waktu. Misalnya di kecepatan motor yang berubah mengikuti profil tertentu. Oke, selanjutnya contoh harus dapat direpresentasikan dalam bentuk sinyal yang kompatibel dengan sistem pengendali. Misalnya, sistem analog, tegangan atau arus, atau sinyal digital hasil konversi. Bisa dibilang set point itu benar-benar harus kita atur sedemikian rupa sehingga menghasilkan output yang sesuai yang kita kehendaki. Kemudian next slide. Nah, di sini contoh pengaplikasiannya. Eh, dalam sistem pendingin udara atau AC,
AC sistem ya guys ya. Set point ditentukan oleh pengguna. Misalnya, kita mau atur 23 derajat Celcius. Sistem akan berusaha menyesuaikan suhu ruangan agar selalu mendekati angka tersebut, meskipun terjadi gangguan eksternal seperti perubahan suhu lingkungan. Jadi meskipun di situ kita setnya 23 derajat Celcius, tapi sistem tuh bakal terus menyesuaikannya meski banyaknya gangguan eksternal. Entah itu jendelanya terbuka, entah itu pintunya terbuka. Jadi sistem itu selalu menyesuaikan dengan keadaan. Oke, next slide. Nah, kemudian ada sensor atau alat ukur, measuring element. Di sini sensor merupakan perangkat yang mengukur keluaran sistem, output variabel, dan mengubahnya menjadi bentuk sinyal yang bisa diproses lebih lanjut. Dalam feedback control system, sensor berfungsi menghasilkan sinyal balik yang akan dibandingkan dengan set point pada titik pembanding atau summing point. Bisa dibilang sensor di sini sebagai apa ya, guys ya? Hmm, sensor di sini sebagai dalam kontrol sistem itu sebagai polisi ya lah, sebagai polisi yang mengawasi keberadaan lingkungan sekitar. Jadi dia terus mengecek agar sesuai dengan set point-nya tersebut. Bisa dibilang simpulannya seperti itu. Next. Kemudian fungsi utama dari sensor. Apaan tuh? Yang pertama, mengukur variabel proses, suhu, tekanan, kecepatan, posisi, aliran, dan lain-lain. Ya, secara garis besar ini fungsi utama dari sensor tersebut. Di sini saya mengibaratkannya polisi ya guys ya. Polisi yang selalu melaporkan keadaannya kepada set point. Set point yang menjadi tujuan. Kemudian poin kedua, mengonversi besaran fisik menjadi sinyal listrik atau digital agar dapat diproses controller. Wah, menarik ya guys ya. Dapat mengkonversi besaran fisik menjadi sinyal listrik atau digital agar dapat diproses controller. Kemudian poin ketiga dari fungsi sensor itu sendiri, menyediakan informasi real time agar sistem dapat segera mengoreksi perbedaan dengan set point. Jadi fungsi sensor itu sendiri selain sebagai pengelapor, dia juga sebagai penginformasi sehingga dapat dikoreksi dan disesuaikan dengan tujuan dari set point itu sendiri yang sudah kita atur. Jadi sensor ini menyesuaikan keadaan. Oke, kita next slide. Tantangan sensor dalam sistem kontrol. Di sini ada beberapa poin ya guys ya. Yang pertama, akurasi dan presisi. Sensor harus mampu membaca kondisi dengan ketelitian tinggi, karena kesalahan kecil dapat menyebabkan sistem gagal mencapai target. Akurasi dan presisi. Nggak kebayang ya guys ya, sensor dari autopilot yang ada di pesawat itu tiba-tiba gagal beroperasi sehingga menyebabkan pesawat itu jatuh. Nggak kebayang. Makanya sensor itu diatur dengan akurasi dan presisi yang sangat-sangat tinggi. Kemudian, waktu respon. Sensor harus cukup cepat agar dapat mengikuti dinamika sistem. Sensor harus cukup cepat agar dapat mengikuti dinamika sistem. Betul. Di sini sensor sebagai pemberitahu set point juga harus benar-benar menyesuaikan dengan keadaan sehingga apapun yang ditangkap oleh sensor
dapat langsung disesuaikan dengan set point, apapun itu kendalanya. Kemudian, kondisi lingkungan. Sensor sering menghadapi keterbatasan fisik, seperti suhu tinggi, getaran, atau korupsi. Nah, di sini tadi kendala dari sensor, yaitu faktor eksternal itu sendiri, di mana yang kita set agar sesuai dengan apa yang kita mau, tiba-tiba ada faktor eksternal yang menghambat. Begitu juga terjadi pada sensor itu sendiri. Terjadi juga pada kehidupan kita. Ya, begitulah kira-kira. Next slide. Contoh aplikasi. Ya, di sini ada contoh thermocouple atau RTG. Saya nggak tahu ini apa ya guys ya. Tapi yang saya tahu itu sistem kontrol yang ada pada autopilot. Di situ benar-benar kompleks. Jika terjadi satu kendala saja, bisa jadi itu bakal berakibat fatal terhadap kondisi penerbangan itu sendiri dalam satu maskapai. Oke, kita lanjut next slide. Controller, controller, controller. Definisi dari controller. Pusat pengambilan keputusan dalam sistem kontrol otomatis. Letaknya berada setelah error detektor dan sebelum aktuator. Controller menerima sinyal error, yaitu selisih antara input referensi dengan output yang terukur dari sensor, lalu memproses sinyal ini untuk menghasilkan kontrol sinyal. Sinyal ini nantinya diperkuat oleh amplifier dan dikirimkan ke aktuator agar plan atau dalam sistem yang dikendalikan dapat beroperasi sesuai spesifikasi yang kita mau tadi. Itu fungsi dari controller. Tanpa controller, sistem kontrol tidak dapat beradaptasi terhadap perubahan kondisi baik perubahan input, gangguan eksternal, maupun variasi parameter dalam plan. Oke, itu definisi dari controller ya guys ya. Kita kembali. Oke, di sini contoh aplikasi nyata dari controller. Kita dapat tahu contoh pengaplikasian dari controller itu sendiri dapat berupa ke motor DC. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang pengaplikasiannya, di sini dapat saya simpulkan sedikit dari controller itu sendiri. Selain adanya tadi sensor, di sini ada juga controller. Controller di sini, maaf, tadi yang pertama ada set point, yang kedua ada sensor, yang ketiga ada controller. Di sini controller itu sebagai acuan lah, acuan, acuan dari kita yang sebagai pengontrol itu sendiri. Kita yang akan mengatur bagaimana jalannya, stabilitas, apapun itu, kita yang akan mengaturnya. Itu fungsi dari controller. Apapun penghambatnya, kita yang bakal bertugas menjadi controller. Contoh pengaplikasian dari controller itu sendiri dapat berupa motor DC. Motor DC di sini dapat sebagai menjaga kecepatan konstan meskipun bebannya berubah.
Itu fungsi dari controller pada motor DC. Maaf, maksudnya motor DC yang menjadi controller. Kemudian dapat berupa pada furnace atau tungku pemanas. Di sini fungsi furnace itu sendiri yaitu mempertahankan suhu agar tetap stabil meskipun terjadi fluktuasi pasokan listrik atau perubahan beban thermal itu sendiri. Jadi pada sistem controller itu sendiri, pada controller dia itu menjaga kestabilisan agar tetap stabil lah. Itu fungsi controller. Kalau sensor tadi sebagai polisi lah istilahnya kayak mengecek itu ini dan dia melaporkannya kepada set point. Kemudian pada cruise control dalam mobil. Di sini fungsi cruise control itu sendiri sebagai penjaga kestabilan, menjaga kecepatan mobil sesuai set point meskipun jalan menanjak atau turun. Jadi yang sebagai pengontrol kecepatan agar tetap stabil meskipun di jalan menanjak maupun turunan dalam mobil itu sendiri yaitu cruise control ya guys ya pada mobil. Kemudian kita lanjut next slide. Di sini selain set point, selain sensor, ada juga controller. Di sini ada actuator. Maaf ya guys, sedikit pilek di sini. Nah, aktuator di sini secara definisi. Aktuator adalah komponen eksekusi dalam sistem kontrol yang menerima sinyal kendali yang sudah diperkuat oleh amplifier, kemudian mengubahnya menjadi aksi fisik. Aksi fisik nyata yang mempengaruhi plan. Tanpa aktuator, sinyal kontrol hanya akan berupa informasi tanpa adanya daya untuk menggerakkan sistem. Karena itu, aktuator sering disebut sebagai otot dalam sistem kontrol, sedangkan controller adalah otak. Betul. Aktuator adalah otot, dan controller adalah otak. Oke. Aktuator adalah otak. Aktuator adalah otot. Seperti kinerja tubuh kita ya guys ya. Otak, otak kita memproses, otak kita sebagai sistem pusat kendali, sedangkan otot kita nih definisinya bagaikan aktuator itu sendiri. Jadi apa yang disampaikan oleh otak dieksekusi sama aktuator. Jadi secara gamblang aktuator itu seperti itu. Jadi dalam dunia sistem kontrol, controller itu sebagai otak, sedangkan aktuator itu sebagai otot. Pengeksekusi lah guys ya. Oke, garis besarnya itu. Kita next slide. Di sini ada beberapa jenis-jenis aktuator yang kami ambil dari materi modern control engineering dari Katsuhiko Ogata. Mungkin di sini terlalu panjang ya, saya akan bacakan beberapa saja. Seperti jenis-jenis aktuator yang kami ambil dari halaman 22 sampai 23. Saya akan bacakan 3 saja. Saudara-saudara dapat membaca secara semuanya ini jika berkenan. Yang pertama, adanya motor listrik. Yang kedua, servo motor. Yang ketiga, stepper motor. Pada servo motor ini sendiri, fungsi dari aktuatornya sebagai presisi tinggi
digunakan dalam robotik. Kemudian ada stepper motor. Di sini ada gerakan diskrit cocok untuk CNC, mesin CNC sebagai penggerak stepper motor. Mungkin di sini saya akan menjelaskan 3 poin ini saja. Saudara-saudara dapat membaca lebih lanjut poin-poin tersebut. Poin-poin ini. Kemudian, kriteria pemilihan aktuator sendiri. Yang pertama, kecepatan respon harus sesuai dengan dinamika sistem. Ah, maaf agak relate ya guys. Kemudian, daya keluaran cukup kuat untuk mempengaruhi sebuah plan. Cukup kuat untuk mempengaruhi plan. Oke. Selanjutnya, keandalan. Tahan lama untuk operasi industri. Betul. Kita kalau memilih aktuator itu harus selain meskipun budgetnya mahal, kita harus memikirkan jangka panjangnya, guys ya. Kemudian kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan, misalnya di pabrik kimia, dia ini harus selalu tahan dari bahan-bahan kimia itu sendiri, ya guys ya. Dia harus tahan korosi, dia harus tahan karat, makanya aman lah. Dia tidak terpengaruh sama bahan-bahan kimia itu sendiri. Oke, kita langsung ke next slide. Kemudian ada tantangan teknis pada aktuator. Yang pertama, pada poin pertama adanya delay mekanis, yaitu keterlambatan dalam respon sinyal kontrol. Kemudian adanya non-linearitas, tidak semua aktuator merespon secara linear terhadap input. Adanya error system. Ya, bisa dibilang ototnya sedang sakit lah biasa. Aktuator tuh ibarat otot tadi, dia lagi sakit. Jadi dia tidak bisa merespon apa yang controller itu berikan. Makanya disebut non-linearitas. Kemudian keterbatasan daya. Jika daya kecil, plan tidak bisa dikendalikan sesuai spesifikasi. Wah, menarik ya. Selain adanya error tadi, di sini juga aktuator ini berpacu pada daya. Jadi sering-sering kita mengecek apakah daya yang ada pada aktuator itu masih banyak atau sudah seharusnya kita ganti ya guys ya. Kemudian contoh aplikasi nyata dari aktuator apa apa aja tuh? Yang pertama, katup kontrol di industri kimia. Katup kontrol di industri kimia. Dia sebagai pengatur laju aliran cairan. Ya, sistem katupnya lah. Katup, tup, 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 tup. Oke. Kemudian motor servo pada robot industri. Dia sebagai lengan robot. Ya, di dunia industri seringlah kita melihat lihat robot ya guys ya. Apapun yang menjadi lengannya itu adalah aktuator. Jadi apapun yang diangkat, objeknya itu diangkat oleh aktuator itu sendiri. Itu dia fungsinya sebagai motor servo pada robot industri. Kemudian ada throttle aktuator pada mesin mobil modern. Di sini sebagai pengatur suplai udara ke mesin secara elektronik. Oke, di sini kita udah tahu garis besar aktuator itu sebagai otot
dalam suatu sistem controller. Yang pertama tadi ada set point ya guys ya. Yang kedua selain ada set point, yang kedua ada sensor, yang ketiga ada controller, yang keempat ada akuator. Oke, jadi jika dijabarkan di sini, controller dan akuator memiliki hubungan yang sangat erat. Controller controller sebagai otak itu sendiri memutuskan aksi, sedangkan aktuator sebagai otornya sebagai pengeksekusi. Jadi ibaratnya mutualisme. Jika tidak ada aktuator, controller tidak dapat berfungsi. Jika hanya ada aktuator, tanpa adanya controller, aktuator juga tidak bisa mengeksekusi. Jadi keduanya sama-sama penting. Kita lanjut ke next slide. Di sini ada prinsip dasar dari PID sendiri. Proporsional, integral, dan derivatif. Secara garis besar, dalam PID itu sendiri, pertama, kita tahu P, proporsional. Dalam PID, itu fungsinya memperbaiki kesalahan secara tidak langsung. I, integral pada PID, menghilangkan kesalahan jangka panjang ya guys ya. D, derivatif pada PID, memperkirakan perubahan agar sistem tidak berosilasi. Struktur pada PID dapat saudara-saudara baca di sini. Ada gain proporsional, integral time, kemudian derivatif. Di sini saya akan mempersingkat waktu, jadi silakan saudara-saudara baca sendiri. Next. Di sini juga kita dapat jelaskan secara garis besar fungsi utama setiap komponen. Kontrol proporsional, dia dapat memberikan respon sebanding error, memperbaiki kecepatan sistem, tapi tidak menghilangkan error steady state. Itu kontrol proporsional. Kemudian kontrol integral, menjamin error steady state sama dengan 0. Tetapi dapat memperlambat respon dan menyebabkan osilasi jika terlalu besar. Itu kontrol integral. Kemudian kontrol derivatif. Dia sebagai prediktif, meningkatkan stabilitas dan mempercepat peredaman osilasi. Secara gamblang, gabungan dari ketiganya itu yaitu memungkinkan sebuah sistem memperoleh keseimbangan antara ketepatan steady state dan respon transient yang baik. Yaitu kerjasama ketiganya itu ya menghilangkan error steady state itu sendiri dan untuk memperkuat respon transient yang lebih baik. Kolaborasi lah ketiganya itu. Jadi PID itu benar-benar sistem yang ada, sederhana, dan sangat-sangat stabil. Bisa dibilang seperti itu. Termasuk dalam PID itu ada poin seperti set point tadi, ada sensor, ada controller, ada juga poin keempat aktuator. Secara gamblangnya keempat poin tadi masuk ke dalam PID itu sendiri. Oke, kita lanjut ke next slide ya guys ya. Di sini kita bacakan beberapa implementasi pengaplikasian pada PID controller. Yang pertama, PID terdapat pada oven atau furnace, yang dimana proporsional itu eh,
Jika suhunya lebih rendah dari target, pemanas langsung dinaikkan. Itu proporsional. Kemudian integralnya, bila ada selisih suhu dalam jangka panjang, maka pemanas dikurangi lebih awal agar tidak terjadi overshoot. Kemudian derivatif. Bila suhu naik terlalu cepat, pemanas dikurangi lebih awal agar tidak terjadi overshoot. Jadi proporsional, integral, dan derivatif ini bisa dibilang PID sebagai pengendali lah, sebagai otak utama, sehingga suhu pada oven atau furnace itu sendiri benar-benar stabil, tidak lewat, dan tidak kurang. Jadi dia mendekati dari suhu yang kita atur. Itulah sistem mekanisme yang ada pada PID. Kemudian, nah, pengaplikasiannya pada cruise control tadi. Yang kita tahu cruise control itu mengontrol kecepatan mobil pada tanjakan dan turunan, sehingga kecepatannya tetap stabil, tidak tidak kurang dan tidak lebih. Itu secara garis besarnya ya guys ya. Di sini saya akan bacakan beberapa poin-poinnya dari proporsional itu sendiri, menambah gas ketika kecepatan turun dari set point. Kemudian pada integral, memperbaiki perbedaan kecepatan jangka panjang, misalnya di jalan menanjak, mobil tidak lagi kehilangan kecepatan. Kemudian derivatifnya, mengantisipasi perubahan kecepatan secara mendadak. Di sini sistemnya benar-benar keren lah. Mereka bertiga dari sistem itu benar-benar bekerja sama. Sehingga pada kecepatan tanjakan ataupun turunan, jadi kecepatannya itu tetap stabil. Secara garis besarnya itu. Kita lanjut ke next slide. Oke, di sini masih pada contoh sederhananya ya guys ya. Di sini masih pada contoh sederhananya, yaitu kontrol ketinggian pada drone. Secara tidak langsung kurang lebih lah seperti cruise control pada mobil itu sendiri tadi. Di sini proporsional sebagai motor mempercepat baling-baling ketika drone terlalu rendah. Jadi proporsi lah. Dia berstabilkan dari baling-baling itu sendiri. Kemudian integral, memastikan drone tidak melayang di bawah set point dalam jangka waktu lama. Di sini integral ini sebagai pembatas dari drone itu sendiri. Dia agar drone itu tidak melayang di bawah set point yang ditentukan. Tidak terlalu rendah lah kira-kira. Kemudian derivatif. Derivatif itu sendiri mencegah drone melonjak terlalu tinggi saat koreksi dilakukan. Ya, bisa dibilang pengendali kontrol ketinggian drone ini mirip-mirip kayak cruise control pada mobil itu sendiri tadi. Jadi waktu drone naik naik atau turun, dia stabil. Jadi dia nggak langsung terentak ke bawah, dan kalau naik nggak langsung terentak ke atas. Jadi ya kira-kira seperti itulah kesimpulannya. Kemudian pengaplikasiannya selanjutnya, pengaturan level air di tangki industri. Proporsionalnya, membuka katup sesuai perbedaan antara level air aktual dengan level target set point tadi. Kemudian, integral. Jika air tetap tidak mencapai target, katup dibuka lebih lama. Selanjutnya, derivatif. Bila level naik terlalu cepat, katup dikurangi lebih awal agar tidak meluber. Di sini
Fungsi dari PID itu sendiri ya sebagai pengatur katup lah. Istilahnya katup ini dapat merespon dengan baik apakah air yang diisi pada tangki industri itu sudah penuh atau tidak. Sehingga jika sudah penuh, dia akan otomatis menutup. Seperti itulah kira-kira. Oke, next slide. Nah, kita sampai di kelebihan dan kekurangan modern pada control system dan PID ya guys ya. Oke, kelebihan dari sistem modern control system dan PID sendiri. Yang pertama, dia sederhana dan efektif, mudah dipahami dan diterapkan, responnya cepat dan akurat, peningkatan performa, mengurangi ketergantungan pada operator manusia. Jadi lebih otomatis lah kira-kira. Dan kira-kira lebih menjadi otomatis. Kemudian mengatasi gangguan, disturbance. Gangguan dari luar maksudnya. Kemudian peningkatan stabilitas, lebih stabil. Kemudian untuk kekurangan, itu sendiri dari modern control system dan PID. Meskipun banyak kelebihan dari control system ini sendiri, dari PID itu sendiri tidak luput dari yang namanya kekurangan. Yang pertama, kekurangannya berupa tuning yang sulit untuk sistem yang sangat-sangat kompleks. Yang kedua, kurang efektif untuk sistem non-linear. Tadi sudah kita jelaskan sistem non-linear itu seperti apa. Bisa Anda balik lagi untuk menyimak poin yang saya jelaskan. Kemudian, sensitif terhadap derivatif. Kemudian, kompleksitas desainnya yang begitu benar-benar kompleks lah kira-kira desain dari control system dan PID itu sendiri yang versi modern. Kemudian adanya potensi ketidakstabilan lah kira-kira ya guys ya. Kemudian biaya dan ketergantungan. Maksudnya biaya dan ketergantungan di sini bisa cenderung lebih mahal dan kita sangat bergantung pada itu. Kemudian sensitivitas terhadap model itu sendiri. Bisa dibilang sensitifnya rendah terhadap model itu sendiri. Sensornya kurang lah ya guys ya. Oke, kita lanjut ke next slide. Oke guys ya, kita sudah sampai ke kesimpulan. Kesimpulan ini mungkin akan saya bacakan terlebih dahulu, baru akan saya simpulkan. Akan saya simpulkan tanpa saya baca. Simpulan, sistem kontrol sangat penting dalam dunia teknik dan industri karena memastikan proses berjalan stabil, akurat, dan mampu menghadapi gangguan. Di antara berbagai metode, PID menjadi pengendali yang paling banyak digunakan karena bersifat sederhana, mudah diterapkan, dan efektif mengendalikan variabel seperti suhu, tekanan, dan kecepatan pada berbagai sistem industri. Oke, secara garis besar di sini akan saya simpulkan bagaimana sistem kontrol dari PID ini sendiri banyak memiliki kelebihan dalam dunia industri itu sendiri karena sebagai penjaga kestabilan, penjaga kestabilan, penjaga kestabilan dan sebagai otomatisasi sendiri pada industri itu sendiri. Dia sebagai robot lah. Sehingga sistem produksi itu sendiri lebih efisien, mempersingkat waktu, dan sebagainya. Bisa dibilang sistem PID ini sendiri benar-benar sangat membantu. Namun di balik banyaknya kelebihan itu sendiri, tidak luput dari sistem PID ini sendiri juga sangat-sangat kompleks. Jadi
Ya, secara gamblang, meskipun sederhana, biaya yang dikeluarkan juga bisa menjadi bumerang untuk kita sendiri. Bisa jadi lebih besar nantinya. Jadi bisa dapat kita simpulkan bahwa sistem PID ini sendiri memang sangat efektif di dunia industri maupun di dunia kegiatan kita sehari-hari karena lebih efisien, efektif, dan menjaga kestabilisan itu sendiri. Kemudian untuk kekurangan sendiri, kompleksitasnya benar-benar kompleks, sangat sulit, jadi harus benar-benar kita atur. Kemudian untuk banyak juga faktor penghambatnya, disturbance-nya, yang menjadi penghambat dari PID itu sendiri. Begitu juga dari biaya budget, bisa jadi dia sedikit kita untuk mengeluarkan biaya tersebut, dan bisa jadi terlalu mahal untuk kita menerapkannya pada sistem controller yang kita inginkan. Menerapkannya pada mesin yang kita inginkan lah, kira-kira. Untuk kita bikin menjadi otomatisasi. Jadi itulah kesimpulan dari saya dari materi kedua tentang sistem kontrol modern pada tanggal 9 September 2025. Mohon maaf bila penjelasan yang saya jelaskan ini tidak terlalu jelas dan masih banyak kekurangan. Juga saya sedikit pilek, jadi meskipun suara saya sedikit tidak kedengaran, saya mohon maaf. Jadi akhir kata saya ucapkan selamat malam, selamat beraktivitas.